Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan tetap ke dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa agar kita selalu dilimpahkan kesehatan. Kita juga mendoakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sakit. Semoga Allah angkat sakitnya dan segera diberikan kesembuhan. Nah, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Aulia sering mengingatkan tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau perlu, kalian selalu minum multivitamin agar badan kita tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki tema 3. Sebelumnya kalian bisa ambil buku kalian, buku paketnya, disiapkan, kita belajar bersama ya. Kita memasuki tema ketiga yaitu benda di sekitarku. Ya, coba kalian buka buku halaman 1. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Ya, kalian baca ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku itu juga benda. Nah, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku itu merupakan benda mati, anak-anak. Nah, apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Nah, anak-anak, manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku itu menempati ruang ya. Nah, benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana dengan membedakan yang benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, anak-anak, cahaya dan panas itu bukanlah benda, ya, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang kita kembali ke buka halaman 3. Nah, di situ ada panas, api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan yang bukan benda? Ya, sekarang coba kalian lingkari mana yang termasuk benda dan silang yang bukan benda, ya. Nah, perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri, anak-anak. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Apa sifat fisiknya? Sifat fisik benda itu misalnya ada warna, ada bentuk, ada kekuatan, ada wujud, dan ataupun ada ukurannya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ukuran. Benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Sekarang kita bahas bentuk anak-anak. Nah, perhatikan benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, yang pertama adalah bola. Bagaimana bentuk bola anak-anak? Iya, bentuk bola itu bulat. Nah, kalau rambu-rambu di sebelahnya, iya, berbentuk segitiga.
ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ya anak-anak ya. Sekarang ke warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Yang pertama adalah gelas. Apa warna gelas anak-anak? Ini apa ya? Tabung kali ya. Maaf, tabung berwarna biru. Sebelahnya tabung adalah gelas. Gelas berwarna abu-abu. Tinta. Tinta ini berwarna apa anak-anak? Ungu. Nah, ada pensil yang panjang berwarna oranye dan yang pendek berwarna ungu, dan ada penghapus papan tulis di sini berwarna oranye ya. Kita lanjut lagi. Kita lewati ya yang halaman 5. Nah, ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, yang pertama ini gambar apa, Nana? Penggaris. Yang kedua, mistar. Apa ini? Medlin kalau dalam bahasa ini ya. Terus ada lagi ini alat ukur ya. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, anak-anak, satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Nah, coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Ya, seperti ini anak-anak. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Bagaimana? Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Sekarang kita perhatikan pensil ya anak-anak. Penghapus. Kita mulai dari titik yang ke-0. Ya. Bentar. Pakai ini aja. Nah, penghapus ini kita mulai di angka 0. 1, 2, 3. Nah, jadi berapa panjang dari penghapus itu? 3 cm. Yang kedua adalah krayon. Tetap ya, dimulai dari angka 0. Ujungnya, yang kita hitung ujungnya ya Nana. Berapa Nana? 7 cm. Ya, pintar. 7 cm. Maaf ya, tulisannya di sini sangat jelek sekali. Ya, krayon berwarna biru ada berapa Nana? 10 cm ya. Bu Aulia di sini cukup tulis 10 aja ya nak ya. Tapi kalian jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Satuannya adalah centimeter. Yang ketiga adalah pensil merah. Berapa Nana? Panjangnya adalah 6 cm. Sekarang spidol berwarna abu-abu. Spidol ini berwarna apa? Berapa panjangnya? 12. Mari ditulis 12. Ballpoint, berapa anak-anak? Iya, 11. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 8. Benda-benda dapat dibuat dari berbagai macam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya, anak-anak. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini
kayak ritmis, alat musik ritmis. Ya, terus ini ada gendang dan lain sebagainya ya anak-anak. Kita lanjut. Ke halaman 10. Nah, di sini bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas, perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Karena kita belajarnya di rumah, jadi kita lewat aja ya, Nak ya. Kita masuk ke pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Nah, sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil itu terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat kerajinan, benda kerajinan. Misalnya ada patung dan ada figuran anak-anak. Nah, kayu itu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang yang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, yang pertama, batang pohon itu ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajin. Pengiriman log itu menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Nah, setelah itu, log dipotong sesuai dengan keperluan anak-anak. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan terlebih dahulu. Caranya yaitu hanya dengan dijemur. Nah, kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa, anak-anak? Iya, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Apa saja keunggulan dari kayu? Iya, mudah dibentuk ya. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun anak-anak. Nah, kelemahan benda berbahan kayu yang adalah ini tidak tahan api sehingga kayu tersebut mudah terbakar. Nah, namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya anak-anak. Ya, kita lanjut di halaman ini, ada fungsi hutan. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus-menerus meningkat mengakibatkan kebutuhan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin anak-anak. Nah, kegiatan itu disebut dengan penebangan liar. Nah, semakin lama jumlah pohon di hutan itu semakin berkurang. Iya. Sekarang kita lanjut lagi di pembelajaran yang ketiga, yaitu kertas di sekitar kita. Banyak benda yang bisa terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain yaitu tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas ya anak-anak.
Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas itu dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api, anak-anak. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Nah, proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait ya. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalian sudah paham ya, sudah tahu ya, kertas itu bahan dasarnya dari apa ya? Kita lanjut. Kita lanjut ke halaman bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Nah, perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Yang pertama pohon pinus, yang kedua pohon akasia, yang ketiga pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang itu bermacam-macam anak-anak. Kamu sudah mengenal berbagai alat ukur pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita sudah ke pembelajaran 1, pembelajaran kedua, dan pembelajaran ketiga. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga penjelasan Bu Aulia bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tugasnya ditulis di buku tugas. Kita kerjakan di halaman sebentar ya. Nanti Bu Aulia akan catatkan di WA grup ya. Tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah apabila kalian tidak penting atau tidak perlu sama sekali. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan pada air yang mengalir, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Cukup sekian dari Bu Aulia, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.